merupakan salah satu waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Hai, senang bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ino. Saya akan membahas berbagai hal terkait praktik budidaya kelapa sawit agar memberikan hasil panen yang baik dan memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISPO. Pada modul ini, saya akan membahas mengenai praktik persiapan panen yang baik dan benar dengan mengetahui saat yang tepat untuk panen. Panen merupakan salah satu kegiatan penting dalam budidaya kelapa sawit. Hasil panen yang baik ditentukan oleh bibit, kegiatan pemeliharaan tanaman, dan kegiatan pemanenan. Pada aktivitasnya, kita juga perlu mengetahui saat yang tepat untuk panen. Panen pada saat yang tepat dan cara yang benar menentukan kualitas dan kuantitas buah. Kegiatan pemanenan meliputi proses dari pemotongan tandan buah matang, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, dan diletakkan di gawangan mati. Pengangkutan hasil ke tempat penampungan hasil atau TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik kelapa sawit atau PKS. Terkait persiapan panen, ada 3 hal yang penting, yaitu mengetahui saat yang tepat untuk panen, standar sarana dan alat panen, pengaturan ancak panen, dan rotasi panen. Bagian pertama yang perlu diketahui untuk persiapan panen adalah mengetahui saat yang tepat untuk panen. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemanenan? Ada 3 hal yang dapat diperhatikan untuk menentukan waktu panen. 1. Umur tanaman. 2. Warna buah dan jumlah brondolan. 3. Sesuai standar permintaan pabrik. Menurut umur, waktu panen bisa ditentukan sebagai berikut. Kelapa sawit mulai berbunga umumnya setelah 30 bulan terhitung mulai dari bibit ditanam di lapangan dan masak 6 bulan setelah penyerbukan. Panen dapat dilakukan setelahnya, yakni pada umur 36 bulan. Pada umur ini, sedikitnya 60% buah telah matang dan memiliki berat 3 kg. Buah yang matang pada tandan dapat dilihat dari perubahan warna dan buah yang jatuh dari tandan. Proses perubahan warna pada tandan buah adalah dari kehitaman atau ungu menjadi oranye. Buah yang sudah terlalu matang dan memiliki kandungan minyak yang maksimal akan lepas dan jatuh dari tandan atau disebut juga dengan membrondol. Bapak, Ibu dapat mengetahui jumlah brondolan ini dengan cara melihat dan menghitung brondolan yang berwarna oranye yang jatuh di sekitar pokok kelapa sawit. Pohon dapat dipanen ketika ada 1 atau 2 brondolan per 1 kg TBS. Pabrik kelapa sawit tempat Bapak atau Ibu menjual TBS biasanya mensyaratkan matang panen yang ditentukan berdasarkan kandungan minyak maksimal dan kandungan asam lemak bebas rendah. Kriteria umum matang panen biasanya berdasarkan jumlah brondolan yang jatuh. Apabila TBS dipanen pada saat buah sawit sudah terlalu matang atau mentah, maka akan
akan mempengaruhi rendemen minyak sehingga tidak akan diterima oleh pabrik dan pada akhirnya pendapatan petani akan berkurang. Tingkat kematangan TBS dikenal sebagai fraksi kematangan buah. Ada 7 fraksi kematangan buah yang dikenal, yaitu 1. Fraksi kosong-kosong. Buah sangat mentah dan buah luar tidak ada yang membrondol. 2. Fraksi kosong. Buah mentah dan buah luar membrondol hingga 0 sampai 12,5%. 3. Fraksi 1. Buah kurang matang dan buah luar membrondol hingga 12,5% sampai 25%. 4. Fraksi 2. Buah matang dan buah luar membrondol hingga 25 sampai 50%. 5. Fraksi 3. Buah matang dan buah luar membrondol hingga 50 sampai 75%. 6. Fraksi 4. Buah lewat matang dan buah luar membrondol 75 sampai 100%. 7. Fraksi 5. Buah terlalu matang dan buah dalam membrondol. Buah sawit yang baik untuk dipanen yaitu pada tingkat fraksi 2 dan 3, yaitu buah luar sudah membrondol hingga 50 sampai 75%. Baiklah, Bapak, Ibu, apa yang sudah kita pelajari dari proses persiapan dengan mengetahui saat yang tepat untuk panen? Kita sudah mempelajari kapan buah disebut matang dan siap panen. Ingat ya, ada 3 hal yang dapat diperhatikan untuk menentukan waktu panen. 1. Umur tanaman. Dilihat dari waktu berbunga, masak setelah penyerbukan, dan panen pertama kali. 2. Warna buah dan jumlah brondolan. Buah yang matang pada tandan dapat dilihat dari perubahan warna dan buah yang jatuh dari tandan dan dapat diamati dengan mudah. 3. Sesuai standar permintaan pabrik. Mensyaratkan matang panen yang ditentukan berdasarkan kematangan TBS melalui fraksi kematangan buah. Sampai jumpa di modul berikutnya.